adik-adik yang diberkati Tuhan, jumpa lagi dengan Kak Yoce di sini. Kami akan melakukan ibadah lunas di sore hari ini yang akan dimulai. Namun sebelumnya mari arahkanlah hati dan pikiran kita semua kepada Tuhan Yesus dan kita masuk dalam doa. Kita berdoa. Puji syukur kami ucapkan kehadapan hadirat-Mu ya Tuhan atas perlindungan cinta kasih-Mu kepada kami, sehingga di sore hari ini lagi Tuhan kami ada dan kami berkumpul untuk melakukan ibadah tunas ya Tuhan. Kami mohon kiranya ibadah yang kami lakukan dari awal pertengahan hingga berakhirnya menjadi hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik yang diberkati Tuhan, kita akan memuji Tuhan dengan penuh semangat. Adik-adik dipersilakan berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Selamat Sore Tuhan. Selamat sore Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar dan burung pun bernyanyi, bertambah-tambah indah. Satu kali lagi adik-adik, selamat sore Tuhan. Selamat sore Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan pelihara kami setiap hari. Yang terdapat dalam Mazmur 23 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Kakak akan membacakannya dan adik-adik bisa mengikutinya di rumah. Kita mulai. Tuhan gembalaku yang baik, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Baik adik-adik yang diberkati Tuhan, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Kita akan menyanyi satu lagu yang berkata, baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu, glory haleluya. Baca kitab suci,
firman Tuhan kita di sore hari ini terambil dalam Ibrani 9 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-28. Ibrani 9 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-28. Untuk adik-adik yang di rumah bisa membuka Alkitab masing-masing dan bisa membacakannya. Demikian bunyi firman Tuhan. Kristus adalah pengantara dari perjanjian yang baru. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Sebab di mana ada wasiat, di situ harus diberitahukan tentang kematian pembuat wasiat itu. Karena suatu wasiat barulah sah kalau pembuat wasiat itu telah mati, sebab ia tidak berlaku selama pembuat wasiat itu masih hidup. Itulah sebabnya maka perjanjian yang pertama tidak disahkan tanpa darah. Sebab sesudah Musa memberitahukan semua perintah hukum Taurat kepada seluruh umat, ia mengambil darah anak lembu dan darah domba jantan serta air dan bulu merah dan hisop, lalu memerciki kitab itu sendiri dan seluruh umat. Sambil berkata, inilah darah perjanjian yang ditetapkan Allah bagi kamu, dan juga kemah dan semua alat untuk ibadah dipercikinya secara demikian dengan darah. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di sorga haruslah ditahirkan secara demikian. Tetapi benda-benda sorgawi sendiri oleh persembahan-persembahan yang lebih baik daripada itu. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab jika demikian ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, tema kita di sore hari ini yaitu Yesus Kristus menjadi pengantara perjanjian yang baru. Adik-adik, tidak terasa kita sudah sampai di tanggal 1 Februari tahun 2021. Pasti adik-adik senang bukan? Nah, sebelum kita mendengar cerita, kita akan menyanyi lagu dari nyanyian rohani nomor 49 bait yang pertama. Kepala yang berdoa
lagu yang kakak sudah menyanyi. Dari lagu tadi ada satu pertanyaan. Pertanyaannya apa? Kepala siapakah yang berdarah? Pasti adik-adik tahu bahwa kepala yang berdarah adalah Tuhan Yesus. Kenapa? Kenapa Tuhan Yesus punya kepala bisa berdarah? Di sini waktu Tuhan Yesus di kayu salib, yang melakukan pemasangan mahkota duri adalah tentara Romawi Tuhan Yesus, sehingga kepala Tuhan Yesus bisa berdarah. Adik-adik tahu, sakit sekali rasanya. Adik-adik yang diberkati Tuhan, bukan saja kepala Tuhan Yesus yang berdarah, tetapi lambungnya. Darah yang tercurah itu dari kepala dan lambung. Lambung pada saat Tuhan Yesus di tiang kayu salib, Tuhan Yesus ditombak atau ditikam pada lambung Tuhan Yesus, sehingga darah Tuhan Yesus juga tercurah lewat lambung. Nah adik-adik, saat ini kita punya teman bernama Nita. Dia adalah seorang yang sangat sayang pada mama papa, adik kakak, serta teman-teman. Teman di sekolah minggu maupun di sekolah. Suatu saat, Nita ini, dia bermain bersama teman sekolahnya. Ada seorang teman melempari batu, kena kepalanya langsung pingsan. Berdarah langsung pingsan. Dan Pak Guru menolong teman kita, Nita, dan membawanya ke dokter. Dokter pun segera menolong teman kita Nita. Setelah beberapa saat, ternyata orang tua dari teman kita Nita marah kepada teman yang tadi melempari batu itu. Bukan saja orang tua, adik kakak atau sanak saudara, tetapi teman-teman, sahabat-sahabat serta guru-guru. Dan pada saat Nita sudah sembuh atau sadar, orang tuanya berkata kepada Nita, itu teman kamu sudah dimarahi oleh semua orang. Ternyata Nita berkata kepada orang tuanya, tidak boleh memarahi dia karena saya sudah memaafkannya. Tetapi tanpa disadari teman-teman yang lain berkata bahwa tidak usah Nita, kau tahu bahwa Robi itu dia paling pembuat masalah. Kasih biar supaya dia tahu dia punya kesalahan. Tetapi apa adik-adik? Nita dengan berisi keras berkata bahwa tidak boleh memarahi lagi Robi karena Nita sudah memaafkan Robi supaya Robi bisa tahu juga dia punya kesalahan dan dia bisa bertobat dan tidak boleh mengurangi lagi perbuatannya lagi di orang lain. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, saat ini firman Tuhan mengajarkan kita bahwa darah yang tercurah dari Tuhan Yesus itu pengorbanan Tuhan untuk kita manusia. Di antaranya ada adik-adik sekolah minggu dengan kita para pengasuh, orang tua. Itu pengorbanan yang sangat luar biasa. Darah Tuhan mengalir bukan dengan percuma, tetapi harus dibayar. Jadi tindakan apa yang harus kita lakukan? Tindakan yang harus kita lakukan adalah kita harus tetap beribadah, berdoa, kita harus saling mengasihi, menghargai. Jadi adik-adik, bukan karena pengorbanan itu sudah selesai, kita harus tidak apa-apa, nanti. Jangan, maksud Tuhan Yesus tuh Tuhan sudah punya pengorbanan besar. Mari kita semua sama-sama ikut rasakan bahwa Tuhan Yesus saja bisa melakukan hal itu, berarti kita juga bisa. Jadi pesan firman untuk kita adik-adik di sore hari ini bahwa darah Tuhan Yesus sudah tertumpah untuk mengampuni dosa kita. Bagaimana dengan kita? Kita juga harus bisa untuk melakukan pengampunan terhadap sesama kita. Contohnya seperti teman kita tadi Nita dengan Robi. Nita bisa mengampuni Robi, berarti kita juga bisa mengampuni teman kita yang lain. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita di sore hari ini, dan kita akan memuji Tuhan dengan melakukan lagu Aku Bawa dan Berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan
besar cinta kasih-Mu kepada kami, sehingga ibadah yang kami lakukan akan segera bisa Tuhan. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang telah kami dengarkan. Kami bersyukur juga Tuhan untuk setiap ibadah yang kami lakukan di sore hari ini Tuhan. Bapa di sorga, persembahan yang telah kami berikan, kami bersyukur, kami mohon kiranya Engkau menjadikan persembahan ini untuk memperluaskan pekerjaan-Mu di tengah-tengah dunia ini, terlebih khusus dalam pelayanan kami, Pak Tuhan. Bapa di sorga, berkati kami semua yang mengikuti ibadah di saat sore hari ini, baik kami anak-anak yang ada dari rayon 1 hingga rayon 4 Tuhan, Papa Mama kami dan para pengasuh. Engkau berkati kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Haleluya, amin. Oke adik-adik berkati Tuhan, tidak terasa ibadah kita di sore hari ini sudah selesai. Terima kasih untuk Papa Mama yang selalu mendampingi adik-adik untuk mengikuti ibadah online, dan juga untuk adik-adik yang selalu rajin beribadah. Pesan kakak untuk adik-adik, jangan lupa pakai masker, rajin cuci tangan, jaga jarak. Yang paling pertama adalah jangan lupa berdoa. Dadah.